Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu malam hari ini, tanggal 19 Juni 2024, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan kita dipelihara, membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Hidup kita berkenan sama Tuhan kalau kita dekat sama Tuhan dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Sapanya Yesus, satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Tuhan Yesus. Tutup hati mau datang kepada Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 41. Datang sekarang para sobat setia. Mari kita datang kepada Yesus. Sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Kita butuh kepada Bapa kita, karena Tuhan sudah pelihara kita. Semua aktivitas kita sepanjang hari ini sukses dan berhasil, diberkati Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kita. Ataupun di antara Bapak Ibu yang belum berhasil sukses, tetap sabar menanti waktunya Tuhan. Tunggu gilirannya Tuhan. Air menjadi anggur, tunggu waktunya Tuhan. Dan belajar kita sabar menanti waktunya Tuhan. Biar kita mau selalu setia datang kepada Yesus, Tuhan juru selamat kita. Datang sekarang pada sobat setia. Amin, haleluya. Dia tunggulah, lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan, haleluya, ikatan dosamu, dosaku, kita dosa. Dia terima genap, haleluya, yang sesalkan dosa, haleluya. Ku punya sobat yang setia kekal, amin, haleluya. Dia amat manis dan baik buat saya, amin, haleluya. Buat dosaku, haleluya, dia pikul sengsara, amin, haleluya. Pikul salib, haleluya, bebaskan saya, kenapa, haleluya. Datang sekarang pada Tuhan Yesus, haleluya. Dia tunggulah, lembut dan manislah, amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosamu, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa, haleluya. Sobat setia, dia amat rindulah, amin, haleluya. Tolong kamu di tiap susah celah, amin, haleluya. Suaranya dilepaskan dosa, amin, haleluya. Darahnya cuci hatimu bersih, terima kasih Tuhan. Datang sekarang pada Tuhan Yesus, haleluya. Dia tunggulah, lembut dan manislah, amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosamu dan dosaku. Dia terima segenap yang sesalkan dosa, terima kasih. Di hari kekal Dia tinggallah setia, amin, haleluya. Tak pernah
Haleluya. Olah orang dosa. Amin. Haleluya. Kalau mengaku segenap dosanya. Amin. Haleluya. Sobat setia, tak biarkan sendiri. Haleluya. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dia tubuhlah lembu dan manislah. Terima kasih Tuhan. Dia hancurkan semua ikatan dosamu. Haleluya. Dan terima genap yang sesalkan dosa. Terima kasih Tuhan. Datang sekarang dalam Matius 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Amin. Haleluya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah percaya, datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu. Amin. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Ampunilah Bapa semua dosa dan salahku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara hidup kita. Apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, Tuhan sudah campur tangan. Biar kita selalu berharap sama Tuhan. Pada Rabu malam tanggal 19 Juni 2024, biar berkat anugerah kasih dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu. Terus kita mau setia, kita mau selalu datang berharap kepada Tuhan. Tidak ada sumber kekuatan selain hanya di dalam Dia Yesus. Sudah nyata pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kita bisa hidup sampai detik ini anugerah Tuhan. Bukti ada campur tangan Tuhan. Biarpun saudara mungkin ada masalah pergumulan, masih belum ada jalan keluar, tapi percaya dan belajar sabar. Menanti waktunya Tuhan. Memang maunya kita berbeda dengan maunya Tuhan. Maunya kita selalu instan, tapi tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Itu seringkali kita bertindak cepat-cepat, tapi tidak tanya sama Tuhan. Akhirnya menyesal kemudian, rugi di kemudian hari, menyesal. Oleh karena itu belajar kita dari sejak awal, tanya kepada Tuhan. Seperti Raja Daud,
Setiap dia belum berperang, dia selalu tanya sama Tuhan, bolehkah aku maju berperang? Tanya. Sebelum kita bertindak dalam bisnis, dalam keputusan apapun, sebaiknya lebih enak tanya kepada Tuhan. Karena dia sumber segala hikmat, sumber segala pengetahuan, sumber segala kuasa, sumber segala kehidupan, sumber segala kalanya. Itu datang dari dia, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dan kata Tuhan, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang kepadamu. Belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Oh, inilah janji Tuhan. Datang kepada Yesus, karena Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Dan janji Tuhan, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, menerima berkat, anugerah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari setiap malam kita baca Perjanjian Baru. Bapak tidak pernah bosan karena kita baca Alkitab terus berurutan, Bapak. Kemarin malam kita masih baca Yohanes 12. Sudah selesai. Sekarang Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Terus besok pagi kita baca Perjanjian. Jangan pernah bosan. Ya, seperti Bapak Ibu tidak pernah bosan bernafas kan? Tidak pernah bosan untuk makan minum. Selalu itu menjadi kebutuhan kita mutlak. Tanpa makan minum kita mati. Tanpa nafas kita mati. Jasmani. Demikian kehidupan rohani harus diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah roti dari surga. Yesus adalah roti dari surga yang senantiasa akan membekali hidup kita, supaya kita hidup di melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Tanpa firman Tuhan tidak ada kebenaran, karena kebenaran manusia, kebenaran dunia adalah kebenaran yang semu, palsu. Tapi kebenaran yang sempurna, yang sejati, yaitu kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya mau baca Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Amin. Karena hubungan yang intim antara Yesus pada waktu di dunia ini dengan Bapa di surga. Padahal Yesus dan Bapa adalah satu. Itulah keilahian, kemahakuasaan Tuhan yang tidak bisa kita mengerti. Satu ditambah satu tetap satu. Yesus ada di muka bumi. Bapa pribadi yang sempurna ada di atas bumi. Kalau gitu ada Bapa, ada anak, satu tambah satu dua dong. Tapi kenyataan tidak demikian. Itulah kuasa keilahian dari Tuhan. Ya, seperti logika kita seolah-olah dua, padahal melekat menjadi satu. Bukti dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yang kita sulit terima. Satu dengan satu ya dua jumlahnya. Tapi ternyata di dalam firman Tuhan, satu termasuk adalah tetap satu. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Mari kita firman Tuhan di sini. Supaya tiba waktunya beralih dari dunia kepada Bapa. Ya, berarti suatu hari kelak sama. Ada waktu buat kita tinggalkan dunia, bergabung dengan Bapa di surga. Asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini contoh konkret Bapak Ibu. Roh iblis bisa masuk pada roh kita. Manusia kan punya tiga unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita makan, kita dengar, 5 indera itu tubuh. Jiwa, pikiran kita, ada perasaan kita. Ya, terus kehendak hati, roh itu Yudas Iskariot dibisikkan oleh roh iblis. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ketiga, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada, ini bukti nyata, Yesus datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ada manusia seperti enggak bisa, saudara. Ya, karena kita orang berdosa. Kita dari Tuhan, dari abu, kembali kepada debu. Ya, tidak langsung surga, tapi kembali kepada debu fisik. Tetapi roh kita disimpan sama Tuhan, dan oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Ya, kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, supaya suatu hari kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya, yang mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyangkanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Amin.
Luar biasa kasihnya, rendah hati, benar kata firman Tuhan tadi dalam Matius 11. Belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Terbukti nyata kuasa Tuhan, kasihnya Tuhan. Dia ambil air, dibasuh kaki murid-muridnya. Wah, sebagai bukti Yesus sudah menyatakan bukti kerendahan hati yang terdalam, keilahian dari Yesus. Mana ada saudara seorang manusia mau cuci kaki, tangan atau kaki dari papa mama, ya saudara yang lain, tidak ada, hanya Yesus. Bukti nyata kasihnya Tuhan luar biasa, ya. Terus kemudian ia menuangkan air dalam sebuah air, ya, langsung dicuci, ya, dengan apa ikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti. Kalau kenapa kau dicuci kakinya? Kaki belum benar landasan utama kita hidup. Tanpa kaki sebenarnya merangkak. Semua berjalan melangkah dengan kaki. Artinya, mari supaya langkah hati kita, kaki bicara hati ini, supaya diisi dengan firman, dicuci sama Tuhan. Dicuci supaya hati bersih, supaya setiap langkah kita bersih. Jangan sampai langkah kita ngawur menyimpang ke kanan ke kiri. Maka kakinya dicuci bersih sama Tuhan, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Ayat ke-7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti. Ini penting saudara, supaya Tuhan basuh hati kita, seperti Tuhan membasuh kaki. Kaki merupakan landasan hidup. Demikian dari aspek rohani, landasan hidup rohani kita, hati kita. Coba nih bukti, Yudas Iskariot hatinya dimasukin iblis, langsung dia bertindak. Seperti di dalam Lukas pasal 22, sama saudara. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ketiga sama. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Yudas kepada imam kepala dan kepala bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Karena dirasukan kuasa iblis, langsung bertindak berunding. Ini bukti nyata. Kalau tidak ada roh Tuhan, habislah. Maka pentingnya kita selalu diisi dengan roh Tuhan, supaya roh Tuhan kontrol, kendalikan dalam kehidupan kita, ya. Terus ayat ke-8 kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Memang dibasuh artinya hidup kita dibasuh dengan firman Tuhan. Air adalah firman Tuhan, ya. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua bersih di antara kita. Oleh itu mari kita minta supaya hati kita dibersihkan oleh firman dan Roh Kudus, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kaummu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu yang telah kuperbuat, ya. Terus selanjutnya kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini ayat satu-satunya yang mengaku Yesus adalah guru dan Tuhan. Ada beberapa pemahaman mereka, kata yang tidak ada dalam kitab yang mengaku Yesus guru. Ini ayatnya, Yohanes 13 ayat 13. Memang benar, akulah guru dan Tuhan. Itu Yesus yang menyatakan, mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kaki. Ingat, aku yang adalah Tuhan. Ini Yesus yang ngomong, dan guru. Mari kita saling membasuh kaki, artinya hati kita supaya bersih, isi dengan firman Tuhan, saling mengasihi, bukan saling membenci, saling membasuh kaki kita. Terima kasih kepada Tuhan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada. Mari teladan Kristus yang sempurna, kerendahan hati, dan hati yang bersih, itu dimiliki oleh Yesus. Dan belajar kita memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih taat daripada tuannya, ataupun seorang mutusan daripada dia yang mutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagia kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu, semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tapi haruslah genap nas ini, orang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku.
Aku mengatakan kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ayat 20 yang terakhir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia. Amin. Demikian firman yang sudah kita baca malam hari ini. Yohanes 13 ayat 1-20. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau semua diberkati Tuhan. Mari melalui firman Tuhan, supaya kita rendah hati. Hati kita, kalau Yesus membasuh kaki muridnya, kaki merupakan landasan hidup. Tanpa kaki sudah tidak bisa gerak mana-mana. Demikian hati kita, biar kaki kita dibasuh dan hati kita dibasuh oleh air. Air apa? Firman Tuhan. Dan kalau kita basuh dalam firman Tuhan, kita belajar hidup rendah hati. Dan kalau kita rendah hati, itulah memiliki sifat Tuhan Yesus. Mari kita minta sama Tuhan, bentuklah hidupku Bapa, supaya memiliki sifat karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita bisa memiliki karakter Kristus kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Ada transfer Roh Kudus. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, transfer Roh Kudus. Dan Roh Kudus, firman Allah, Tuhan Yesus berjanji, Tuhan akan kirim Roh penolong, yaitu Roh Kudus, akan menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dia manis dan lembut. Manis dan lembut adalah Yesus. Dia hancurkan, dia lepaskan semua ikatan dosamu. Haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa. Amin. Haleluya. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Dan hiduplah seperti apa yang Tuhan katakan. Kita menjadi pelaku firman. Tuhan membasuh kaki muridnya, bicara hati, supaya hati kita dibasuh air bicara firman Tuhan. Biar hidup kita menjadi bersih. Sebab tanpa pertobatan, tanpa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak bisa masuk ke surga. Karena surga Yesus adalah sumber kebenaran. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar kita setia terus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Amin.